Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Aku pasti sembuh. Aku pasti sehat. Coba katakan kepada diri kita masing-masing. Aku pasti sembuh. Aku pasti sehat. Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini sungguh apa ya, mungkin nggak dipas-pas game, memang ya pas ya, tentang kesembuhan. Dan mungkin ini juga menjadi harapan bagi kita semua, menjadi satu kerinduan bagi kita semua. Tentu saja lebih daripada kesembuhan secara jasmani, demikian juga kita boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan secara rohani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Aku pasti sembuh dengan keyakinan iman. Nah ini saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman ya, walaupun di awalnya tadi ada tentang kesembuhan, tetapi kita boleh melihat bersama-sama bahwa kesembuhan itu adalah hasil, tetapi sebelum mengalami kesembuhan ada proses yang dialami oleh tokoh di dalam perikop ini, yaitu Bartimeus, di mana dia mengalami kesembuhan oleh karya dan anugerah Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kita melihat saudara sedikit ya latar belakang dan konteks firman Tuhan pada perikop ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tempat kejadian, yaitu di kota Yeriko, kota dekat Yerusalem, dan ini adalah perhentian terakhir Tuhan Yesus sebelum memasuki Yerusalem untuk menjalani penderitaannya. Nah, tokoh utama yaitu Bartimeus, artinya anak Timeus, saudara ya. Ia adalah seorang pengemis buta yang terpinggirkan secara sosial, dan di dalam budaya pada waktu itu, saudara, kebutaan sering dianggap sebagai hukuman dosa sehingga ia dipandang rendah. Jadi melihat latar belakangnya ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Bartimeus seorang yang buta, seorang yang terpinggirkan secara sosial, dianggap kebutaannya itu adalah akibat dari dosa, entah dari dosa orang tuanya, entah dari dosa dirinya sendiri. Dan Alkitab memang tidak mencatat secara detail apakah dia dilahirkan secara buta ya, langsung buta, artinya dalam kondisi fisik yang memang terbatas. Tetapi kalau kita melihat pandangan orang pada waktu itu, jelas bahwa kebutaan itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan penyakit jasmani, tetapi dikaitkan dengan dosa atau akibat dosa yang dilakukan ya, seperti itu. Jelas saudara bahwa Bartimeus bukan hanya sakit secara fisik, buta, tidak bisa melihat, tetapi yang lebih berat adalah pandangan sosial terhadap dirinya. Bartimeus pekerjaannya itu mengemis. Maka ketika sebelum berjumpa dengan Yesus, Bartimeus itu ada di pinggir jalan, dia sedang mengemis, saudara. Ya, dia sedang mengemis. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak lagi memikirkan tentang perkara-perkara duniawi, tetapi pikirannya langsung kepada perkara-perkara yang jauh lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tindakan iman dari Bartimeus yang menyembuhkannya. Tindakan iman, nah ini yang penting saudara. Kesembuhan itu kan hanya dikatakan buah ya, kesembuhan itu dampak, tetapi sesungguhnya bagaimana proses kesembuhan itu terjadi, nah inilah yang tentu saja boleh memberkati kehidupan kita. Yang pertama saudara, yang dilakukan oleh Bartimeus adalah berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, menanggalkan jubahnya atau identitas lamanya. Dan yang ketiga, yaitu permintaan yang spesifik
Dia meminta sesuatu yang jelas kepada Tuhan Yesus. Baik, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, saudara, ini berkaitan dengan Bartimeus berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini kita berbicara tentang tindakan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus mengalami kesembuhan karena dia berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu merujuk kepada tindakan Bartimeus yang berteriak lebih keras kepada Yesus untuk meminta belas kasihan Tuhan. Meskipun banyak orang yang waktu itu menyuruhnya untuk diam. Tindakan ini menyimbolkan iman yang gigih, keberanian dan pengakuan mutlak bahwa Yesus adalah Mesias. Ini terlihat dari perkataan Bartimeus ketika dia memanggil Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi di tengah kehidupan yang terbatas, saudara, Bartimeus yang buta ini, dia punya iman yang luar biasa. Dia berseru kepada Yesus dan meminta belas kasihan Yesus. Dia bertindak ya dengan gigih, dengan semangat, karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bartimeus punya iman dan Bartimeus melakukan dengan tindakan. Ya, imannya itu disertai dengan perbuatan atau tindakan yang nyata. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Maka iman harus disertai dengan perbuatan. Maka kepercayaan kita dengan Tuhan itu harus diwujudkan dengan perbuatan yang nyata, yang dapat dilihat oleh orang lain. Bartimeus berteriak, ini tindakannya, berseru, saudara. Ini tidak hanya memanggil, tetapi berseru, berteriak dengan keras, tidak menghiraukan ya orang-orang yang waktu itu mencoba untuk menyuruh diam. Wes menengok, ora usah ribut gitu, saudara. Karena apa, saudara? Tadi ya di awal saya sampaikan, orang yang buta itu dipandang oleh orang-orang pada waktu itu sebagai orang yang rendah. Dia buta itu karena dia berbuat dosa. Dia buta itu karena akibat dari hukuman yang dia terima. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus di sini tidak hanya sakit secara jasmani, tetapi juga dia mendapatkan perlakuan yang tidak benar atau mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang pada waktu itu. Ya, lanjut. Bartimeus buta, tetapi ia melihat siapa Yesus melalui iman dan memanggilnya anak Daud atau Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus buta, nggak bisa melihat, tetapi dia beriman kepada Yesus. Ketika banyak orang lewat, rame sekali, Bartimeus nggak tahu siapa yang lewat. Tapi mungkin ada orang yang berbicara kepadanya, ini Yesus, ya. Sehingga apa? Dia panggil Yesus dengan suara yang nyaring, saudara. Bartimeus tidak meminta uang kepada Tuhan, tetapi meminta belas kasihan. Nah ini saudara, cara berpikirnya sudah berubah. Bartimeus tadi dikatakan dia seorang yang buta, dia menjadi pengemis. Waktu itu dia hanya minta uang, yang penting dia bisa makan, saudara. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan, maka prioritas hidup kita itu berubah. Yang awalnya kita hanya berpikir tentang apa yang bisa kita peroleh di dunia ini, ya, apa yang bisa kita nikmati, keuntungan dan segala sesuatunya. Tetapi ketika Yesus datang dalam hidup kita, seperti Bartimeus meminta belas kasihan Tuhan, ya. Dia nggak minta uang, ya. Dia hanya minta belas kasihan Tuhan karena dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, Yesus sanggup memulihkannya. Dan ketika Bartimeus ini pulih, maka dia percaya bahwa pandangan orang-orang terhadapnya itu juga akan berubah. Kalau dia minta uang, Yesus bisa saja ngasih mungkin harta, ya, atau uang yang dia minta. Tetapi apa, saudara? Dia tidak akan berubah. Pandangan orang terhadap dia tidak akan berubah. Maka yang ada dalam pikirannya adalah saya pasti sembuh, dan dengan kesembuhannya maka terbukalah mata orang-orang yang selama ini saat itu, ya, merendahkannya atau menganggapnya tidak berharga.
Dan usaha yang dilakukan oleh Bartimeus tidak sia-sia karena Tuhan Yesus berhenti dan memanggilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berhenti dan memanggilnya karena apa? Karena Bartimeus berseru dengan suara yang keras. Ada banyak orang yang waktu itu mencoba untuk menghalangi, tetapi apa? Bartimeus tetap berteriak, berseru kepada Tuhan. Terkadang dalam hidup kita juga seperti itu, saudara. Ada banyak hal-hal yang kita lakukan, mungkin awalnya kita yakin, tetapi ketika kita mulai dengar suara-suara yang melemahkan, kita mulai dengar hal-hal yang bisa membuat kita ragu, maka pada akhirnya kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan pasti menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia pasti mendengar kita. Ini iman, saudara. Ini penting sekali ya bagi kita. Apakah selama ini kita sudah berseru kepada Tuhan? Ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, adakah hal-hal yang membuat kita menjadi lemah? Adakah perkataan-perkataan orang yang membuat kita menjadi lemah, tidak maju? Atau adakah sekitar kita justru membuat kita undur, bukan membuat kita menjadi makin semangat mengikut Tuhan? Maka ingat saudara, fokus kita adalah kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Lanjut. Bapak Ibu, jangan menyerah saat doa kita mungkin belum dijawab, atau saat ada gangguan. Tetaplah berdoa, tetaplah meminta dengan tekun meski situasi di sekitar kita terasa mengecilkan hati kita. Iman yang besar, ya mungkin saudara sering dengar ini, bisa memindahkan gunung. Iman yang benar, walaupun gunung ini gak berpindah, tetap percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengharapkan mujizat Tuhan. Dia berdoa, berharap bahwa apa yang diinginkan terjadi dalam hidupnya. Ketika sesuatu gak terjadi, maka dia berkata, Tuhan tidak mengasihi saya, atau Tuhan tidak mendengar saya. Mengharapkan mujizat, hanya mujizat, saudara. Sesuatu terjadi, sesuatu yang besar. Tetapi hari ini kita belajar. Bartimeus mengajarkan kepada kita, dia belum mengalami kesembuhan waktu itu, tetapi dia bertindak, saya panggil Yesus apapun yang terjadi. Orang mau ngomong apapun, saya akan panggil Yesus, saya percaya kepada Yesus, gitu loh saudara. Tidak melemahkan, ya. Kadang perkataan manusia itu bisa melemahkan kita. Ketika kita berdoa, berseru, kita punya pergumulan, kadang kita mendapat suara-suara, wis permintaanmu terlalu besar, wis ora usah ndonga, ora bakalan dijawab karo Gusti. Nah saudara, mungkin ya, karena secara manusia mustahil. Kalau Bartimeus mendengar orang-orang pada waktu itu, oh iya ya, wis mungkin saya memang ditakdirkan untuk buta, nggak bisa melihat, dia terima saja. Maka yang terjadi apa saudara? Dia tidak akan mengalami mujizat. Maka dari itu dia tetap berseru kepada Tuhan. Hari ini, siapa di antara kita yang masih berseru kepada Tuhan, menyatakan pergumulannya kepada Tuhan, jangan berkecil hati. Datang kepada Tuhan dengan keyakinan penuh karakter dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji dan janjinya ditepati dalam hidup kita. Berdoalah berdasarkan janji firman Tuhan, bukan berdasarkan situasi fisik yang sedang kita lihat hari ini. Situasi fisik mungkin enggak membuat kita punya pilihan, tetapi bersama dengan Tuhan, apa yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Tuhan buat terjadi dalam hidup kita. Apakah engkau percaya? Apakah engkau mau berseru? Apakah engkau hanya mau fokuskan pandangan kita kepada Tuhan dan tidak mendengar hal-hal yang bisa melemahkan kita? Iblis bisa memakai berbagai cara untuk melemahkan kita, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita, berseru minta belas kasihan Tuhan, saudara. Ini tugas kita ya, tugas kita. Jadi terus berseru, jangan berhenti. Kalau hari ini belum dijawab oleh Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan, jangan berhenti panggil nama Tuhan.
Karena kalau waktunya tiba, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara dan saya, maka disitulah terjadi pemulihan dan berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, tindakan iman Bartimeus adalah menanggalkan jubahnya yang merupakan identitas lamanya. Ya, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan, saudara, di dalam bahasa aslinya Yunani artinya melepaskan, membuang atau menyingkirkan sesuatu dari diri kita secara sengaja. Jadi saudara, jubah ini pada zaman itu ya, itu memang identitas bagi pengemis, bagi orang-orang yang buta. Labelnya itu ya jubah itu, saudara. Maka itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi ciri. Orang bisa melihat, oh dia ini pengemis, dia buta, itu lewat jubah yang dikenakannya. Maka ketika Bartimeus berdiri, kemudian menanggalkan jubahnya dengan sengaja melepaskan identitas lamanya itu, saudara, maka di sini Bartimeus sudah siap dalam segala kemungkinan. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu menuruti permintaannya atau enggak, tetapi identitas lamanya ditinggalkan. Karena apa? Ini sebuah tindakan, saudara. Dia berani mengambil resiko untuk ikut Tuhan. Untuk ikut Tuhan itu harus berani ambil resiko, saudara. Untuk ikut Tuhan itu harus berkorban. Yang menjadi kesenangan, keuntungan, kenyamanan kita, hidup kita itu harus siap kita tanggalkan. Nah ini, saudara, istilah yang paling sering ya, yaitu untuk menanggalkan dosa, kebiasaan buruk, beban hidup, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Lanjut, melepaskan beban masa lalu. Jadi jubah ini seringkali melambangkan kebiasaan lama kita, dosa atau ketergantungan kita kepada dunia. Melemparkan jubah menunjukkan keberanian untuk tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Bartimeus ini dengan penuh keyakinan dia ikut Tuhan, dan apa yang dilakukannya ini adalah tindakan iman yang hidup yang dilakukan oleh Bartimeus. Tanpa jubah yang panjang dan membatasi gerak, ia dapat segera melompat dan berlari menghampiri Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada banyak hal di dunia ini yang bisa menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Seperti jubahnya Bartimeus, kadang kita eman-eman untuk melepaskannya. Kita masih mikir-mikir, saudara. Tetapi tidak mungkin terjadi sesuatu, tidak mungkin terjadi mujizat, tidak mungkin terjadi pemulihan kalau kita masih gondeli, kalau kita belum menanggalkan dengan sengaja kebiasaan-kebiasaan lama dari hidup kita. Kalau kita masih ragu-ragu dan kita tidak menanggalkan keraguan kita, maka saudara dan saya tidak akan mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, identitas lama, kehidupan dalam dosa, keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan harus kita tanggalkan untuk kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan harus dengan sengaja kita tanggalkan. Kalau kebiasaan-kebiasaan hidup kita tidak membuat kita bertumbuh, maka harus dengan sengaja kita tanggalkan. Kalau perkataan kita tidak membuat kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, harus dengan sengaja kita memperbaiki ya, perkataan kita, sikap kita, cara berpikir kita, hati kita. Ini dengan sengaja, berarti ada peran kita, saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan ubahkan saya, tetapi kita berdiam diri, nggak mau berubah, nggak mau terima firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita nggak akan berubah. Ada kesengajaan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan beri saya kesabaran, maka ada kesengajaan untuk kita apa, saudara? Ketika ada masalah, ya kita belajar sabar, gitu, saudara. Maka semua yang dilakukan dalam kehidupan kita, hal-hal identitas lama itu ditanggalkan dengan sengaja. Supaya apa? Supaya kita memperoleh Kristus di dalam kehidupan kita. Lanjut. Di bagian kedua ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tanggalkan segala sesuatu yang menghambat, melemahkan. Mari buang keraguan.
Dan mari serahkan kehidupan kita, masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai juru selamat yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, tentu saja masing-masing itu punya hambatannya, punya keraguan ya dalam kehidupan kita, punya hal-hal yang menghambat, melemahkan kita, dan hanya kita yang tahu saudara. Maka lepaskan itu, tanggalkan itu, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan serahkan masa depan kita apapun yang terjadi. Kadang kita mikir mungkin saudara ya, masa depan anak-anak kita nanti bagaimana, kita sudah mempersiapkan dengan baik, tapi terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Anak-anak kita yang sekolah, anak-anak kita yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adalah hal yang tadi ya bisa kita kerjakan, tetapi adalah hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Maka kerjakanlah bagian kita, dan hal yang tidak bisa kita kerjakan serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melakukannya untuk saudara dan saya. Jadi jangan ragu, jangan karena hal-hal dunia ini kita menjadi lemah dan tidak datang kepada Tuhan, tetapi mari terus datang kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Tanggalkan segala sesuatu yang membuat kita atau menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, tindakan iman Bartimeus adalah permintaan yang spesifik atau permintaan yang jelas sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pernyataan Tuhan atau pertanyaan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli kepada kebutuhan spesifik kita sebagai umat Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu saudara kebutuhan saudara dan saya? Tuhan sangat tahu ya. Sebelum kita berdoa, sebelum kita minta itu Tuhan tahu saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya meminta kepada Tuhan dari hati kita. Apa yang kau inginkan? Saya yakin Tuhan Yesus tahu bahwa Bartimeus itu buta, bahwa hal yang dia minta yang paling utama itu adalah kesembuhan. Tapi Tuhan bertanya secara langsung kepada Bartimeus, apa yang kamu inginkan? Apa yang saudara inginkan? Sampaikan itu kepada Tuhan, saudara. Tuhan mau kita menyampaikan keinginan kita kepadanya. Lanjut. Dan kita melihat saudara, ketika Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni, saudara, ini istilah yang dipakai untuk menyebut guruku ya, guruku atau tuanku. Ini bahasanya lebih halus daripada rabi. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin bahasa kromonya gitu saudara ya, kromo inggilnya. Rabuni, guruku atau tuanku, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan merespon ya, langsung merespon di ayat 52. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu saudara yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Ya, ada kata-kata di sini menyelamatkan. Jadi saya percaya bahwa kesembuhan Bartimeus dapat melihat itu satu paket dengan apa saudara? Kesembuhan batinnya. Hidup kerohaniannya juga dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang hanya mohon sembuh supaya sembuh jasmani ya, sembuh dari sakit penyakitnya. Tetapi bagi Tuhan sakit jasmani itu enggak terlalu penting saudara. Itu enggak mempengaruhi keselamatan. Yang Tuhan lebih pentingkan itu adalah hidup kita, jiwa kita saudara. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan menyatakan mujizatnya, saudara disembuhkan secara fisik, maka tujuan Tuhan adalah supaya rohani kita dibarui oleh Tuhan. Amin. Supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan itu. Maka kalau sering saya sampaikan dalam hidup saya, ya mungkin sampai bosan yang mendengarkannya, tentang bagaimana Tuhan itu memproses hidup saya, menyembuhkan saya dari sakit penyakit, tetapi sesungguhnya bukan itu yang membuat saya bersukacita melimpah. Yang membuat saya bersukacita melimpah adalah ketika melalui kesembuhan itu saya memahami kehendak Tuhan. Nah ini loh saudara,
Jadi lewat kesembuhan selalu ada maksud Tuhan yang lebih besar daripada hanya sekedar sembuh secara fisik. Jadi saudara harus bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan kita, apa yang harus kita respon dari kesembuhan yang Tuhan berikan? Gitu loh saudara. Ya, ini penting sekali. Karena apa? Karena fokus Tuhan itu adalah merubah dan mempersiapkan hidup kita, rohani kita, manusia batiniah kita, supaya kita pada akhirnya didapati tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka proses ini harusnya kita anggap sebagai proses yang memurnikan kita. Orang Kristen ketika ikut Tuhan, makin diproses oleh Tuhan, Tuhan berarti sayang kepada saudara dan saya. Kalau ada sesuatu yang masih belum beres dari hidup kita, maka Tuhan proses itu supaya kita sadar. Karena Tuhan mau kita menjadi mempelainya yang sempurna. Nggak main-main saudara, ya, ikut Tuhan itu nggak main-main. Nah, saya menyadari juga bahwa saya harus mengerti, memahami kehendak Tuhan. Ya, menyerahkan seluruh tadi ya, kadang ego kita itu lebih tinggi sehingga kita tidak menyadari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Bartimeus mengikut Yesus ya, di bagian yang terakhir itu ya. Jadi Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Pada saat itu juga habis Yesus ngomong, langsung Bartimeus bisa melihat. Dan responnya bagaimana? Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi saudara, ada komitmen iman dari seorang Bartimeus, dari seorang pengemis yang tersisih di pinggir jalan, diubahkan menjadi murid yang berani melangkah bersama dengan Kristus. Hidup saudara dan saya sebagai murid Yesus, mari respon panggilan Tuhan. Mari kita menjadi murid yang berani melangkah. Sekali lagi tadi ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka wujud iman dan percaya kita harus dinyatakan dengan perbuatan yang nyata. Bagian yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita minta kepada Tuhan dengan yakin, tidak ragu. Mintalah apa yang saudara perlukan dan butuhkan. Kalau Tuhan menganggap bahwa itu memang yang kita butuhkan, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Nah itu saja saudara. Jadi kalau kita minta kok belum diberikan oleh Tuhan, berarti menurut Tuhan itu bukan yang kita butuhkan. Tuhan selalu mengerti prioritas. Menurut saya, permintaan saya ini adalah keperluan saya, tetapi menurut Tuhan belum tentu. Jadi kalau kita minta, Tuhan enggak jawab, berarti itu menurut Tuhan belum kita butuhkan atau tidak kita perlukan. Yang perlu kita lakukan adalah memahami kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Saudara, mari kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Ini kunci Bartimeus diubahkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu berapa tahun Bartimeus itu sakit atau buta, direndahkan, disepelekan, dihina oleh orang-orang, dianggap penyakitnya itu karena dosa yang dilakukan. Saya nggak tahu berapa tahun prosesnya Bartimeus, tetapi dia mensyukuri setiap proses itu. Dan ketika momen dia berjumpa dengan Yesus, dia nyatakan imannya. Hari ini saudara, mungkin kita sudah lama jadi Kristen, tetapi perjalanan hidup kita dipenuhi dengan keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Atau kita sering kali nurut dengan kelemahan-kelemahan tadi ya. Hal-hal negatif menjadikan kita lemah. Nah mulai hari ini saudara, Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Waktu itu tidak menunjukkan kualitas, tidak menunjukkan kesungguhan. Ada orang Kristen yang lama belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi ada yang mungkin baru bertemu dengan Yesus, seperti Bartimeus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang seperti orang-orang di dalam Alkitab itu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang berdosa, orang yang sakit kusta. Bukan seperti orang Farisi, ya, yang merasa dirinya pasti benar di hadapan Tuhan, tetapi justru yang ditegur oleh Tuhan. Tetapi orang yang buta, orang yang lumpuh,
orang yang sakit kusta, mereka lah yang datang kepada Tuhan, menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Selama ini saudara, apakah kita merasa bahwa kita butuh Tuhan? Atau kita lebih percaya kepada apa yang ada pada diri kita? Mari kita siap dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan menyembuhkan kita, berarti Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga Tuhan mau memperlengkapi kita secara rohani untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.